Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Teks deskripsi pada tahap pertama ini akan membahas tentang tujuan, ciri, maupun menentukan isi dalam teks deskripsi tersebut. Yang pertama, pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi berasal dari kata describer yang berarti gambaran. Jadi saat kita berbicara tentang teks deskripsi, kita berarti akan membuat sebuah gambaran tentang suatu hal atau objek agar pembaca atau pendengar dapat seolah-olah ikut langsung melihat atau mengalaminya. Jadi teks deskripsi ini berhubungan dengan panca indera kita. Jadi membuat seolah-olah benda tersebut dapat dilihat, didengar, dicium, dirasa, maupun diraba. Kemudian tujuan teks deskripsi sesuai dengan pengertiannya tadi, berarti tujuannya yaitu membuat pembaca seakan-akan berada di tempat kejadian, ikut merasakan, mengalami, melihat, dan mendengar suatu keadaan, peristiwa, ataupun adegan. Ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama merupakan penggambaran atau pelukisan sesuatu. Berikutnya yaitu penggambaran dilakukan dengan cara sejelas-jelasnya atau terperinci. Kemudian memiliki tujuan pembaca atau pendengar seolah-olah merasakan atau mengalami sendiri objek yang digambarkan. Kemudian menjelaskan ciri-ciri objek yang dideskripsikan. Kemudian terdapat fakta yang dijadikan data untuk mengilustrasikan sehingga dapat memperjelas penggambaran. Terus objek yang digambarkan secara konkret dengan menggunakan kata khusus. Jadi dalam teks deskripsi itu ada yang namanya kata umum dan kata khusus. Kalau yang kata umum biasanya digunakan dalam teks laporan hasil observasi. Sedangkan untuk kata khusus ini digunakan dalam teks deskripsi. Misalkan kita membicarakan tentang warna, itu berarti kita sedang membicarakan teks laporan hasil observasi. Sedangkan saat kita membicarakan tentang merah, kuning, hijau, kayak gitu, itu adalah ciri-ciri dari teks deskripsi. Ciri-ciri dari teks deskripsi adalah kata-katanya bersifat khusus. Jadi kalau kata warna tadi bersifat umum, maka merah, kuning, hijau itu adalah kata khususnya. Jika kata merah itu adalah kata umum, maka merah marun, terus merah muda, merah jambu, itu semua adalah kata khususnya. Begitu ya. Terus yang terakhir, teks deskripsi menggunakan kata-kata dengan emosi yang kuat. Contohnya kuat, perkasa, indah, elok. Nah, kata-kata dengan emosi yang kuat ini berguna untuk membuat pembaca menjadi tertarik terhadap bacaan kita. Berikutnya tentang ciri objek yang dideskripsikan dalam teks deskripsi. Yang pertama, objek yang dideskripsikan itu bersifat khusus, jadi berbeda dengan objek lain. Misalnya saja ini ada objek yaitu burung. Kalau kita berbicara tentang burung, berarti objeknya kan masih bersifat umum. Berbeda dengan saat kita membicarakan misalnya burung merak hijau, misalnya seperti itu. Burung merak hijau adalah objek khusus yang dapat kita gunakan di dalam teks deskripsi. Terus berikutnya lagi, objek yang dideskripsikan itu bersifat personal, jadi berasal dari sudut pandang orang yang mendeskripsikan. Jadi kita dalam teks deskripsi ini boleh menggambarkan sesuatu itu dari sudut pandang kita sendiri. Terus macam-macam hal yang dideskripsikan, misalnya tentang orang atau tokoh, tentang suatu tempat, kejadian, urutan waktu, dan sebagainya. Terus jenis teks deskripsi berdasarkan isinya itu ada 4. Yang pertama adalah deskripsi objektif. Dalam deskripsi objektif ini, teks deskripsi
yang isinya penggambaran ini digambarkan dengan mengungkapkan perincian identitas hal tersebut secara apa adanya. Jadi di sini apa adanya objek yaitu yang dibicarakan. Kita tidak diperbolehkan menambah-nambahkan ide atau opini-opini kita. Jadi apa adanya objek yaitu yang kita bicarakan. Contohnya sudah tertera di bawah ini ya. Terus yang nomor 2 yaitu deskripsi subjektif. Deskripsi subjektif ini merupakan teks deskripsi yang penggambaran objeknya disertai opini penulis. Jadi ini adalah kebalikan dari deskripsi objektif ya. Di sini sang penulis boleh mengungkapkan opininya secara bebas ke dalam teks. Contohnya sudah tertera di bawah ini juga. Terus yang nomor 3 yaitu deskripsi spasial atau keruangan, yaitu deskripsi yang berisi tentang penggambaran suatu objek ruang atau tempat tertentu. Jadi dalam deskripsi spasial ini yang digambarkan yaitu tempat, ruang, dan tata letak tertentu mengenai suatu objek. Contohnya terdapat di dalam teks yang di bawahnya ini. Terus yang terakhir yaitu deskripsi temporal atau pola urutan waktu. Di sini ada kata temporal, berasal dari kata tempo, jadi berisi tentang urutan waktu. Jadi teks deskripsi yang menggambarkan suatu pola urutan waktu dari suatu keadaan atau kejadian. Contohnya berada di bawahnya ini. Itu saja yang kita pelajari hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.